warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada teman-teman bagaimana cara melakukan tabulasi data khusus untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Karena di kelompok 1 dan kelompok 2 dia menggunakan datanya adalah data panel yang sedikit berbeda dengan data time series pada umumnya dalam rangka untuk melakukan tabulasi datanya. Secara umum kemarin sudah dijelaskan ada data time series, ada data cross section, dan ada data panel. Pada kesempatan ini saya akan khusus menjelaskan terkait dengan data panel. Sebelum lebih jauh kita nanti akan membuat datanya gitu ya, saya akan menjelaskan bahwa secara umum kalau data panel itu kan dia menggunakan lebih dari satu objek atau objeknya tidak hanya satu, sehingga dalam rangka untuk mengambil datanya nanti, teman-teman bisa melakukan pengambilan data berdasarkan pembagiannya. Mau misalkan datanya adalah bank syariah devisa, bank syariah non devisa, atau bank syariah yang ada di BEI gitu ya, ataukah bank syariah berdasarkan fungsinya. Ada BUS, UUS, dan BPRS. Jadi itu harus dipilih terlebih dahulu sebelum nanti teman-teman menentukan mana yang akan dikumpulkan di dalam proses pengambilan datanya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bank syariah devisa, ada bank muamalat, bank syariah Mega Indonesia, bank Maybank Syariah, sama bank syariah Indonesia. Nah, di dalam pengambilan data kita ada minimal data yang harus dipakai itu adalah 30, sehingga ada beberapa ada beberapa kriteria yang harus kita penuhi di dalam kita membuat datanya, yaitu ketika kita menggunakan datanya adalah data tahunan dengan 3 minimal bank, misalkan tadi pilih devisa itu ada 4 ya, dari 4 misalkan kita hanya ambil 3 gitu, maka minimal data yang harus kita butuhkan adalah 10 tahun. Kalau kita menggunakan data triwulan dengan menggunakan 3 bank juga misalkan, maka teman-teman membutuhkan data 4 tahun, jadi harus mendownload 4 tahun data yang ada di sana. Nah, kalau misalkan 3 bulan dengan menggunakan 3 bank gitu, teman-teman bisa menggunakan 2 tahun atau sebenarnya 1 tahun juga cukup. Tapi kalau 1 tahun biasanya datanya memang kurang begitu informatif, makanya nanti teman-teman boleh menggunakan 2 tahun gitu aja, lebih enak. Baik, kita akan mulai. Di video saya yang pertama, saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat tabulasi data kalau banknya adalah bank syariah devisa. Jadi seperti ini, kita masuk ke ini download di bank syariah devisa. Sebelum ke situ, saya berarti harus membuat dulu. Di sini ada Excelnya, itu nanti teman-teman tulis di sini banknya. Kemudian ada tahun, kemudian dia lebih enak memang menggunakan triwulan ya, jadi triwulan kan biasanya kuartal ya, kuartal Q1, Q2 dan seterusnya. Nanti saya mulai dari Bank Umum Syariah Devisa tadi, itu ada Bank Muamalat Indonesia. Saya buatkan dulu tabulasinya, jadi di sini tulis Bank Muamalat. Kemudian nanti mulainya adalah tahun 2019 Q1, jadi kuartal 1, 2019 Q2 coba misalkan saya ini kan mau enggak ya, Q3, Q4 ya sudah Q4 sudah. Terus habis itu ini kan kalau sudah Q4 berarti 2020 mulai Q1, Q2, Q3, Q4 gitu ya. Terus 2021 Q1 dan terakhir 2022 Q1. Kita seperti ini. Nah, jadi ini untuk bank muamalat kita akan mengumpulkan data sebanyak ini gitu ya. Kemudian selain bank muamalat ada lagi di sini Bank Syariah Mega Indonesia. Bank Syariah Mega berarti di sini nanti Bank Syariah Mega, saya besarkan, tahunnya sama, berarti di sini kita copy saja, kita masukkan di sebelah sini. Terus kemudian selanjutnya ada Bank Maybank Syariah, Maybank gitu aja, Maybank Syariah, ini sama, nggak mau ya harus di copy dulu, kita copy seperti ini, jadi ini dipaste.
dan terakhir misalkan BSI, karena BSI dia mulai ada 2020, 2021, maka kalau kita menggunakan 4 tahun dia tidak memenuhi kriteria itu. Sebentar, 8 kali 4 itu 1632. Atau kalau misalkan mau menggunakan BSI boleh, tapi nanti tahunnya cuma 2 tahun, dari 2021 sampai dengan 2022. Saya persilahkan mau pakai itu atau tidak, monggo gitu ya. Jadi yang jelas ini 16, ini 48. Kalau misalkan merasa bahwa saya kalau dari 2019 itu terlalu banyak gitu ya, teman-teman nanti boleh mengambil datanya cukup dari 2020 sampai 2022. Jadi tidak harus 4 tahun seperti yang saya tuliskan. Jadi teman-teman boleh memilih 3 tahun saja nggak apa-apa. Jadi tidak harus 4 tahun. Jadi nanti ini tabulasinya nanti saya kirimkan ke saya kirimkan di mana, di Google Classroom. Kalau misalkan nanti teman-teman daripada harus buat lagi dari awal, bisa menggunakan tabulasi yang sudah ada di sini. Jadi boleh menggunakan tabulasi ini dari 2019 sampai 2022. Ini saya tulis di sini aja ya. 2019, 2022, atau kalau misalkan teman-teman terlalu banyak misalkan di situ gitu ya, kita bisa menggunakannya mulai tahun ini aja. Misalkan kita misalkan dari 2000 ini kita hapus saja 19-nya. Jadi kita mulai dari 2000 berapa ini? 2000 maaf kehidden. Apa kita mulai dari 2020 saja. Kita ini hapus. Jadi kalau misalkan saya kebanyakan Bu pakai tahun itu karena saya juga harus nyari datanya kan, datanya kan data triwulan. Jadi kalau harus satu-satu seperti itu terlalu banyak. Nanti teman-teman boleh menggunakan yang seperti ini aja. Jadi nggak usah terlalu banyak. Nanti ada banknya ini. Jadi 3 bank misalkan. Kemudian dari 3 bank itu saya menggunakan misalkan 3 bank, terus dari tahun 2020 sampai 2022. Jadi ini tahun 2020, 2022. Nah, kemudian kalau sudah kita buat tabulasi seperti ini, kita boleh memilih ukuran apa yang mau digunakan. Karena memang kalau laporan keuangan bank, masing-masing bank lebih enak teman-teman menggunakan laporan kuartalan, maka nanti di sini kita lebih enak ngambil dari kuartal 1-1. Saya coba misalkan rasio keuangan ada ROA, kemudian misalkan ada ROE, ada NPF gitu aja ya, nggak usah banyak-banyak 3. Atau kalau misalkan di sini aset gitu aja, aset. Tapi memang kita harus ngetiknya satu per satu. Saya akan contohkan satu saja ya, di tahun 2022 kuartal keempat. Kita bisa nanti teman-teman buka di sini sudah ada contohnya ya. Saya masuk ke tadi muamalat. Berarti saya klik muamalat di sini. Sabar ya. Nah, di sini ada laporan tahunan. Kita ngambil yang laporan triwulan saja. Kemudian kita download, ini kuartal keempat 2022, kuartal keempat kita download. Kemudian dari kuartal keempat ini kita bisa melihat mana yang sesuai dengan kebutuhan data yang kita gunakan. Nah, di sini saya coba besarkan. Di laporan keuangan muamalat ini saya mau ngambil aset. Jadi yang di sini aset, yang dipakai adalah total asetnya. Nah, di sini Desember 2022, nanti di sini dikasih satuannya jutaan rupiah. Jadi biar nanti nggak susah. Boleh di copy seperti ini, kita copy. Terus masukkan ke sini, saya cotok satu aja ya. Ini di sini. Nah, titiknya teman-teman hilangkan dulu. Karena memang kita nggak pakai. Jadi di sini asetnya kan teman-teman tulis juta rupiah. Biar tahu bahwa di muamalat itu asetnya misalkan dia menggunakan satuannya adalah juta rupiah. Kemudian ada ROE misalkan ya, ini misalkan. Nanti kalau teman-teman tidak suka dengan itu boleh disesuai dengan judul yang diambil. Di ROE itu ada di laporan, ini ada laporan arus kas,
Ini laporan komitmen dan kontingensi, apa saya nggak paham juga ya. Di situ ada laporan ini, laporan rasio keuangan. Kita ngambil yang di Desember 2022. Di situ ada ROA, ada ROE, ada NPF gross, ada NPF net. Nah, di sini NPF gross atau NPF net nanti teman-teman misalkan mau pakai NPF, saya nggak pakai NPF ya. Kalau misalkan tak tambahin aja. Kalau kita misalkan pakai NPF, nanti dituliskan aja di sini NPF-nya yang dipakai apa. Misalkan NPF gross, maka tulis aja NPF gross biar nanti tahu bahwa dia menggunakan NPF gross atau menggunakan NPF yang secara umum. Di sini sudah ada, kita tulis. Nah, persentasenya nggak usah diambil. Jadi cukup angkanya saja 0,09 gitu misalkan. Di sini itu tadi apa? ROA 0,09. Nah, komanya diubah jadi titik karena memang kita menggunakan bahasanya bahasa Inggris gitu ya. Di sini laporannya enggak. ROE-nya 0,53. 0,53. Terus NPF gross-nya 2,78. Nah, sudah. Ini misalkan nanti teman-teman bisa ulangi cara yang sama untuk ROA, ROE, NPF gross, dan aset untuk tahun-tahun selanjutnya. Jadi seperti itu. Nah, lebih enak karena satu kelompok ada 4 orang, diberi tanggung jawab saja. Misalkan, satu orang dia harus nyari variabel ini di laporan keuangan bank ini. Jadi nanti benar-benar di kelompok itu bisa jalan. Seperti itu ya. Ini contoh yang pertama kalau kita ngambil muamalat. Terus contoh yang kedua misalkan tadi apa? Saya lupa apa? Sebentar. Syariah Mega. Astagfirullahaladzim. Syariah Mega. Nih, kita buka di laporan triwulannya, kontrol, gitu kan? Ditunggu dulu. Terus satunya tadi Maybank ya kalau nggak salah ya, sebentar. Ben Menisan. Ada Maybank. Saya coba sekalian Maybank. Nah, ini laporan triwulannya. Oke, nah ini di sini ada laporan triwulan. Ini 2023 kuartal ketiga. Saya ngambil yang 2022 kuartal ke-4. 4. Jangan sampai keliru. Kalau Maybank nanti masih on proses. Internet saya kayaknya kurang begitu bagus gitu ya. Enggak apa-apa. Sambil nunggu. Jadi intinya adalah yaitu tadi kita memang harus lihat satu per satu sesuai dengan laporan keuangan yang mereka berikan. Semoga bisa. Ini sudah keluar. Nah, ini di laporan posisi keuangan di sini ada aset juga sama. Saya mau ngambil aset 31 Desember 2022, dia sama menggunakan satuannya adalah jutaan rupiah. Total asetnya adalah ini kayaknya nggak bisa di nggak bisa di copy langsung, berarti kita kita ketik di sini aja di bagian mana. Ini ya, yang sebelah sini. Berapa itu? 16,070,574 gitu ya. Terus satunya apa tadi? NPF gross. NPF gross itu di laporan, kalau ini laporan rugi laba ya. Ini laporan kualitas aset, sumber, distribusi bagi hasil. Kok nggak ada ya? Kita coba lagi. Arus kas. Kalau nggak ada berarti kita harus ngitung sendiri. Kalau memang dia tidak ada, semoga aja ada. Perhitungan kewajiban, kualitas aset, sumber penggunaan, rasionya mana ya? Kok nggak ada ya? Ini zakat, utang. Kalau nggak ada berarti caranya seperti ini. Jadi teman-teman harus ngitung perhitungannya dia secara manual. Kewajiban pekerjaan modal. Coba sih nggak ada ya. Nggak ada. Berarti kalau dia nggak ada, berarti teman-teman harus mendefinisikan dulu. ROA itu kan keuntungan ya. Return on asset, keuntungan dari aset, berarti keuntungan dibagi aset. Mana ya keuntungan?
rasio kinerja, oh ini ada, maaf, ketemu berarti Pak ya. Di sini ada rasio keuangan, saya sudah takut juga. Ini ada rasio keuangan ROA 2,5 berapa tadi? 2,59. Saya taruh sini ROA-nya. Ini berarti salah posisinya di sini. Di sini tulis 2,59. Terus ROE-nya misalkan kita 11,73. Kemudian ada lagi di situ NPF gross-nya 1,09. Ada semua kan berarti di sini ya. Kalau untuk yang apa tadi, Bank Mega Syariah. Terakhir di MyBank, semoga bisa kok. Internetnya jelek saya. Tadi saya belum sempat download, memang saya pengennya downloadnya langsung, tapi ternyata kok gini. Bentar kita coba. Internet saya masih bisa ya. Apa yang MyBank-nya coba, MyBank Syariah. Kita taruh di sini. Jangan-jangan memang MyBank-nya yang belum bisa dibuka. Kalau memang nggak bisa dibuka berarti intinya cara mengambilnya tadi seperti itu ya. Jadi khusus untuk MyBank ini kok nggak bisa dibuka ya. Gak mau, berarti MyBank-nya yang nggak mau dibuka berarti. Ini annual report kan, kita kan bukan butuh yang annual reportnya ya, kita butuhnya yang laporan bulanannya soalnya. Kayaknya di MyBank-nya memang nggak bisa dibuka ini. Saya pikir internet saya. Jadi seperti itu ya. Nanti silakan dipilih. Khusus untuk MyBank saya mohon maaf nggak bisa menampilkan, tapi yang intinya adalah nanti ketika nanti kita mendownload datanya caranya seperti itu. Ini khusus untuk kalau teman-teman menggunakan datanya adalah data untuk bank syariah yang devisa. Boleh dimulai dari 2019 sampai 2022 atau dari 2020 sampai 2022. Jadi saya gini kan. Atau kalau mau boleh menggunakan sampai BRIS, tapi di BSI maaf, berarti nanti dia 2 tahunan gitu ya. Berarti 8 kali 4 itu 32. Boleh lah kalau memang mau, berarti boleh menggunakan 2021 2022 tapi dia menggunakannya sampai ke BRIS, kalau BSI maaf, kalau mau nanti sampai BSI. Jadi memang minimal data yang dipakai itu adalah 32. Jadi kalau misalkan maunya tambah gitu boleh tambah BSI. Ini tak gini kan, jadi misalkan maunya tambah sama BSI ya nggak apa-apa. Berarti ini gini nih, saya delete, terus ini tak tambahkan. Jadi boleh terserah lah mau mana yang kiranya. Oke, ini delete dulu, terus ini terus saya copy aja. Ini BSI misalkan ya. Kalau ini kan sudah datanya totalnya kan, kalau di total nanti taruh sini ya nomornya. Kalau misalkan nomor kan 1, 2, totalnya kan sudah 32. Jadi kalau mau cuma 2 tahun berarti menggunakan 4 bank. Kalau 3 tahun atau 4 tahun bisa menggunakan 3 bank. Tapi yang jelas minimal bank yang dipakai adalah 3 ya. Jadi kalau misalkan hanya berapa itu, hanya apa pun, hanya 2 gitu nggak boleh. Jadi mending 3 atau 4. Jadi boleh menggunakan 1922, 2022, 2122. Boleh, terserah nanti teman-teman lebih sukanya pakai yang mana. Seperti itu ya. Semoga ini sudah bisa dibuka nggak, tetap nggak bisa dibuka ya. Jadi nanti mungkin internet saya yang kurang bagus gitu ya. Jadi akhirnya dia tidak bisa dibuka. Mungkin saya akhiri dulu ini pembahasan untuk tabulasi datanya. Saya akan save,
dengan menggunakan tabulasi data. Saya tulis di sini, saya save di panel gitu aja, tabulasi data panel bank syariah devisa. Jadi kalau yang devisa nanti teman-teman bisa download itu, terserah mau pakai yang mana, di copy aja biar nanti nggak benar-benar tulis dari awal gitu ya. Ini tak kasih nomor juga biar tahu jumlah datanya. Sebentar. Baik, mungkin sambil saya memperbaiki ininya datanya, nanti saya kirimkan ke teman-teman. Saya cukupkan dulu pembahasan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.